Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 2 hari ke depan sampai tanggal 24. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab. Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Ardiansyah kini memasuki babak baru. Febri resmi ditahan selama 20 hari dan dititipkan di Rutan KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung, Febri pun akhirnya muncul ke hadapan publik. Namun, di tengah proses hukum yang tengah dihadapinya, Febri mengaku merasa telah dikriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya harus menjalani penahanan. Dalam keterangannya, Febri juga menyinggung soal alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut. Ia menyebut saat menjalani pemeriksaan, dirinya sempat berdiskusi dengan jaksa pemeriksa mengenai bukti-bukti yang ada dan menilai masih perlu dilakukan pendalaman serta konfirmasi lebih lanjut. Menurut Febri, setiap alat bukti semestinya dikonfirmasi dan diperdalam terlebih dahulu sebelum akhirnya menjadi dasar untuk mengambil sebuah kesimpulan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, hingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab. Harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga pada peradilan setelah kuhap yang ada, ternyata ada bisa peradilan bahwa siapapun harus diperiksa. Dan tiba-tiba itu kita statusnya yang berbeda, maka penetapannya. Nah, kembali ke 3 perkara yang digunakan oleh Anggota. Kami menyadari pada saat itu melakukan serangkaian tidak begitu luasa karena serangkaian kita. Setelah kita asesmen 3 perkara itu agar menjadi terang, kita kolaborasikan dengan barang bukti yang ada. Akhirnya dengan perkara itu kita sinergiskan dengan buktinya, biar perkaranya untuk menjadi terang, dan penyidik Kejaksaan akan berkuasa mengembangkan maka nanti Sementara itu, terkait penahanan Febri Ardiansyah, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Rudi Margono turut memberikan penjelasan. Menurutnya, langkah penahanan ini salah satunya dilakukan untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap Febri. Mengingat dirinya memiliki rekam jejak dalam menangani sejumlah perkara besar,
Tak hanya itu, penahanan tersebut juga disebut berkaitan dengan upaya menjaga proses hukum agar tetap berjalan secara akuntabel dan transparan. Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 2 hari depan sampai tanggal 24. Kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bisa menangani kasus ya, kasus besarnya. Kami memang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, karena untuk menjamin posisi kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak mengalami kasus besar dan baru itulah salah satu pertimbangannya karena besar dan itu sangat masuk akal sebagai bentuk akuntabilitas. Saya sangat menghormati kawan-kawan juga, tapi yang lebih penting juga kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses pendidikan masih praduga bersalah. Karena kita saling menghormati proses ini, semoga banyak kita dapat melaksanakan tugas efektif. Kemunculan Febri Ardiansyah usai menjalani pemeriksaan juga tak luput dari perhatian. Pasalnya, saat keluar dan menemui awak media, Febri terlihat tampil tanpa mengenakan rompi tahanan maupun borgol di kedua tangannya. Mengenakan kemeja batik, Febri tampak berjalan keluar melalui pintu yang telah dipenuhi awak media. Di belakangnya, terlihat sejumlah personel pengamanan dengan helm berwarna putih yang turut mengawal langkahnya. Penampilan Febri yang berbeda dari tahanan pada umumnya ini pun kemudian menuai sorotan. Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Rudy Margono memberikan penjelasan terkait alasan Febri tidak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda saat muncul di hadapan publik. Rompi tadi mohon maaf karena juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita di depan. Pasca mundurnya Hotman Paris Hutapea dari barisan kuasa hukumnya, Febri Ardiansyah kini memilih didampingi kuasa hukum baru. Ia resmi menunjuk Febri Diansyah bersama timnya untuk mendampingi proses hukum yang sedang dihadapinya. Febri Diansyah mengungkapkan, dirinya dan tim baru saja ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum Febri Ardiansyah. Dan terkait proses pemeriksaan, ia menyebut ada 2 berita acara pemeriksaan atau BAP yang dijalani kliennya. BAP pertama dilakukan ketika Febri masih berstatus sebagai saksi, sementara BAP kedua berlangsung setelah statusnya berubah menjadi tersangka. Untuk pemeriksaan sebagai tersangka, Febri Diansyah memperkirakan ada sekitar 20 hingga 30 pertanyaan yang diajukan penyidik. Mulai dari pertanyaan seputar perkara hingga hal-hal yang bersifat administratif seperti identitas. Terkait proses penyidikan, Febri Diansyah juga menjelaskan, 3 surat perintah penyidikan atau sprindik yang diterbitkan Kejaksaan Agung menjadi awal dimulainya proses penyidikan. Sedangkan penetapan Febri Ardiansyah sebagai tersangka pada hari itu disebut berkaitan dengan salah satu sprindik, yaitu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Lantas, upaya apa yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum Febri Ardiansyah setelah adanya penetapan tersangka ini?
Tadi sudah saya jelaskan dari sprindik, ya ini saya ulangi ya, dari sprindik yang diberikan atau diterbitkan oleh Polri ada 3 sprindik dan 1 penetapan tersangka, 1 terkait atas itu yang dari Polri. Nah, dari kejaksaan ada 3 sprindik. Jadi sama-sama 3 sprindik. Hari ini ada penetapan sebagai tersangka, untuk indikasi TPP. Ini yang saya ketahui ya, yang kami ketahui dari proses pemeriksaan. Kalau informasi resmi Kejaksaan Agung tentu saja yang lebih tepat dijelaskan adalah pertanyaan itu ada banyak, ada yang sifatnya umum seperti identitas, riwayat kerja, data-data, informasi-informasi umum lainnya begitu. Karena kalau proses pemeriksaan ini kan sebenarnya baru proses pemeriksaan awal, dan Pak FH sangat berkomitmen untuk menjelaskan apa adanya yang dia ketahui, dan itu sebagai bentuk sikap kooperatif, menghargai dan menghormati proses hukum. Kalau materi pemeriksaan akan lebih baik dan lebih cepat itu ditanyakan kepada pihak kejaksaan saja ya. Yang pasti tadi semua pertanyaan itu sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Dokumen yang kami terima ada 2 dokumen tadi ya, 2 dokumen pada pukul 7 tadi yang kami terima. 1 surat penetapan tersangka itu salinannya ya, dan juga dokumen surat perintah penahanan. Jadi surat penahanan begitu. Itu sekaligus tadi jam 7 dan setelah itu dilakukan proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan tentu saja di proses penahanan itu tercantum di sana penahanan dilakukan 20 hari ke depan. Pertimbangan ditahan di mana, itu kenapa ditahan saat ini, itu tentu di luar kompetensi kami, di luar kewenangan kami, itu kompetensi dan kewenangan dari penyidik atau teman-teman di kejaksaan. Tadi penyidik yang memeriksa langsung diperiksa oleh tim 9 tadi ya Pak? Iya, tim 9. Ini kan baru selesai proses pemeriksaan, nanti tentu di tim kami berdiskusi terlebih dahulu dan melihat secara substansi ataupun secara strategi ke depan. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.